Malam tahun baru, orang yang suka bicara soal moral ternyata selingkuh dengan mahasiswi didanai mertuanya di kamar mandi. Manajer Lin, dia sudah mengambil risiko besar untuk bersamamu. Kamu jangan sampai ninggalin dia ya. Asal kamu kasih aku anak laki-laki, aku langsung cerai sama dia. Hei, kalian lagi ngapain di sini? Kalian gak malu sama Mama dan Q ya? Wang Mo, manajer Lin kena darah tinggi. Jadi aku kesini buat kasih obat. Iya, obatnya tepat waktu. Makanya amarah aku bisa reda. Kalian kira aku gak lihat? Lagi tahun baru, kok ribut? Mama, Papa dan Sia-Sia barusan selingkuh di sini. Papa juga bilang mau cerai sama Mama. Apa sih? Ngawur! Tadi aku kabur darah tinggi. Kalau Sia-Sia nggak cepet kasih obat, mati di sini. Kamu cuma menantu numpang, makan minum di rumah kita. Tapi kamu nggak berharap aku baik, malah fitnah aku dan Sia-Sia kamu. Hei, Paklin, Paklin. Wang Mo, Sia-Sia sahabatku, juga murid Mama. Aku tahu dia seperti apa. Kok kamu fitnah orang? Aku kecewa sama kamu. Semuanya salah aku. Harusnya aku nggak langsung masuk buat nyelamatin orang. Aku keluar aja deh. Ma, aku lihat sendiri dia sama. Kamu gak tahu diri. Keluarga kita menanggungmu, menanggung numpang 3 tahun. Masih gak tuh terima kasih. Malah tuh dong mbak, keluar. Setelah tahun baru, langsung cerai sama Cio ya. Ayo, pergi. Wang Mo, kamu nggak mau jadi menantu buangan di keluarga Lin, malah ganggu rencana aku. Jangan salahin aku kalau aku tega. Aku gak akan pernah biayain kamu kuliah. Anggap kamu anak kandung. Kyoya, anggap kamu sahabat. Gimana bisa kamu lakukan hal yang merusak keluarga mereka? Waktu dulu aku keluar dari desa, aku diam-diam, sumpah. Harus tetap diandu dan jadi orang sukses. Merusak keluarga orang lain tuh gimana? Apa kamu mau aku balik makan seadanya? Nikah sama petani yang penuh lumpur dan punya anak? Chinlan si nenek itu nggak bisa punya anak nanti aku. Kalau hamil anak keluarga Lin, status istri direktur. Langsung jadi punya. Kamu tunggu kehidupan berikutnya. Semoga dapat keluarga bagus. Awalnya aku pikir aku benar-benar cinta Jiang Xiaoxing. Menantu lincasannya ukil-ukil. Kasih penelitian ke mertua. Tak nyangka akhirnya malah kayak gini. Aku mau pinjam 50.000 buat model AI. Aku makan minum di sini masih berani minta uang. Keluar. Tinggalkan tabel data. Uang belanja bulan ini sudah habis. Aku cari kerja saja. Aku nggak perlu minta uang belanja lagi. Kerja rumah. Mau kerja apa? Jiang Xiaoxing Limo Yu. Ada kehidupan berikutnya. Suatu saat kalian pasti harus bayar semua. Bayar pajak. Lagi. Pak Lin, tahun ini kamu kerja keras untuk keluarga dan perusahaan. Apa itu sukses? Sukses ada logika dasar dan desain ada. Kenapa Tianqi Group gak bisa lepas dari aku? Karena aku punya wawasan nggak kayak anak-anak muda itu. Mereka cuma tahu kerja keras. Itu karena kurang pemahaman. Kata-kata Anda bagus. Setelah dengar penjelasan Anda, rasanya pengetahuan saya jadi kebuka. Sia-Sia benar. Ayah itu penopang utama keluarga kita. Ayo, bersulang. Selamat tahun baru. Boyong, sikap so suci. Kamu benar-benar bikin jijik. Kalau kalian suka
Cari sensasi. Aku kasih yang lebih seru. Koran di sini. Makanan ini pakai cabai setan, nikmati baik-baik, ya. Keledai malas di penggilingan buang air banyak. Saya sudah kenyang. Makanannya belum lengkap. Aku sudah beliin kamu setelan jas. Ada di kamar mandi. Coba besok kita foto keluarga. Oke, aku coba dulu. Tante, kayaknya aku kebanyakan minum wine. Kepala jadi pusing. Tidur sebentar, kamar tamu, nanti begadang bareng kalian. Silakan, anggap aja rumah sendiri. Jangan sungkan. Jam sia-sia tidur sama suamimu. Pakai uangmu. Belum lihat. Baru dapat info dari dalam perusahaan. Daftar manajer umum yang dipromosikan TNK Group sudah turun. Itu ayahmu. Serius. Setelan jas itu aku pesan khusus 300.000. Biar 3 hari lagi ayahmu bisa pakai itu buat hadir di pesta kemenangan perusahaan. Dengar-dengar dulu ayah cuma anak miskin, terus mama anak orang kaya yang pakai koneksi keluarga buat bantu. Keluarga kita nggak bisa seperti sekarang tanpa itu. Mama, yang paling berjasa di keluarga. Aku suka ayahmu. Orangnya jujur dan setia. Jadi semua yang aku lakukan buat dia, banner-banner dari hati. Kalau kalian gak percaya, biar kalian lihat sendiri. Supaya bisa merasakan. Nyata. Juya, dengar mama. Pria kayak proyek investasi. Aku cinta dia, mau investasi buat dia. Dia juga berusaha keras. Keluarga bilang, aku rugi, aku terima. Kok, Papa lama banget belum selesai. Iya. Lama banget sih. Kenapa buru-buru? Mereka kan masih di rumah kan? Itu kan gara-gara kamu. Goda aku di bawah meja. Kamu masih mau kabur? Begitu. Tiba-tiba, kamu yakin bisa? Mau datang? Aku selalu siap. Hitung-hitung waktunya. Mereka harusnya udah mulai sekarang. Papa lama banget gak balik. Jangan-jangan darah tinggi kambuh. Seriusan? Ya, belakangan dia cukup bisa mengendalikan diri. Mau ke kamar mandi? Buat cek aja. Ayo, kita lihat. Kali ini kalian gak bakal bisa kabur. Taulin, kamu gak apa-apa? Kok minyak ajaib? Ini pedas banget nih. Aku lagi mandi, kau langsung masuk. Salin, kok suara kamu beda ya? Karena tinggi kamu. Lihat sebentar. Jangan mama, aku belum pakai baju. Gak enak dilihat anak-anak. Pa, bukannya mau masukkan di jas. Kok tiba-tiba malah mandi? Ya, cerai kamar mandi ada 2 bayangan. Pak Ling, di dalam ada orang lain ya? Tidak ada orang lain. Tadi aku makan cabai. Jadi keringetan. Mandi dulu. Baru pakai jas baru. Kok suara papa aneh ya? Pak, Gak enak badan ya? Keluar, nanti aku keluar. lihat sebentar. Aku tenang. Jangan, aku belum pakai baju. Kalian barusan dengar Xiaoya ngomong gak? Dia bukan baru istirahat di kamar tamu. Momo, kamu ngomong apa sih? Jangan saya sama Bapak di kamar mandi. Kok bisa ngomong sembarangan begitu? Aku benar-benar dengar kok. Laulen, kita satu keluarga. Gak usah malu. Lihat sebentar. Dia kabur lewat jendela. Kamu kenapa? Ada apa tadi yang teriak keras itu? Saya sedang mandi. Kok kamu buka tirai? Ayah, kami cuma khawatir kesehatan ayah. Biar jas baru yang kamu belikan tetap bersih. Makanya saya mandi dulu. Hebat. Kamu bawa seluruh keluarga buat buka tirai. Kayak saya jadi tontonan di kebun binatang. Kamu juga menuduh saya sama sia-sia. Ada hubungan. Kamu sengaja marah saya.
Biar kamu yang cuma menantu bisa jadi bos di rumah. Bibi, ada apa? Dari kamar tamu, saya dengar ribut banget. Menantu ini menuduh saya sama sia-sia ada urusan. Dia provokasi hubungan saya dan Bibi Chin. Lihat, inilah menantu kesayanganmu. Maaf ya, Laulin. Saya cuma kebawa khawatir. Wang Mo, kamu makan dan pakai dari keluarga kami. Gak berterima kasih, malah bikin gosip. Mama, tidak. Wang Mo, kalau merasa jadi menantu tinggal di rumah istri menyiksa, bicara langsung sama aku. Tidak perlu memfitnah ayahku dan sahabatku. Aku kecewa sama kamu. Aku juga dengar suara ayah. Khawatir. Ayah, Sudah, urusan ini sampai di sini saja. Wang Mo, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku suruh kamu kemas barang dan pergi. Di keluarga kami nggak ada menantu pengadu seperti kamu. Malam tahun baru jadi berantakan gara-gara kamu. Paman Chin bilang sekarang kamu lari cepat. Minyak cabai ini cuma pembuka acara utama di belakang. Keluarga lain bahagia, Rame. Cuma keluarga kita lesu banget. Hal baik kayak Pak Lin naik jadi GM aja belum sempat diceritain. Karena kamu. Iya, Zhou Bingwei, ketua grup TND, juga akan datang. Belum sempat kasih tahu ke Papa. Hari ini semua salahku. Tapi aku punya ide nih. Papa langsung gak marah. Acara kenaikan jabatan Papa 10 pagi 3 hari lagi. Kita bilang ke Papa. Jadi jam 9 pas dia masuk nemuin gak ada orang. Lagi kecewa. Kita bareng Pak Jo sama tamu-tamu masuk rame-rame. Bikin kejutan besar buat Papa. Ini ide bagus juga. Papa memang suka rame. Cepat, Hyuya, kasih tahu ke kantor sama semua keluarga. Kaya. Kita jangan dulu bilang ke Jiang Xia dia. Biar gak bocor. Nanti jadi gak surprise. Tahu. Perlu kamu bilang juga? Lin Puyu Jiang Xia Xia. Kali ini, aku ingin kalian jatuh ke jurang saat paling bangga. Bisa jadi manajer umum, aku kerja keras banget dapatkannya. Nggak kayak kalian. Oh, di rumah duduk. Nggak ngapa-ngapain. Masih ada yang nyediain makan minum. Suamiku capek, Sia-sia. Kemarin kamu bersusah hati. Lusa ikut acara kenaikan jabatan bareng ya. Dapat suasana bahagia. Tante, lusa saya pasti datang tepat waktu. Papa saya sekarang manajer umum di Tianqi Group. Benar-benar masa depan. Cerah, bujangan keren. Kudengar beberapa perempuan di komplek bilang mau nikah sama papa saya. Sekarang Anda harus punya rasa was-was dong. Sepertinya aku harus kasih tempat buat gadis muda nih. Kamu bisa aja. Mama kamu tuh dari nol bareng aku. Kalau jadi orang terkaya negara ini, aku nggak mungkin cerai sama dia. Kita harus jadi pasangan seumur hidup. Ya, itu baru benar sia-sia tidur sama orang tua ini? Tidak, aku harus manfaatkan setiap kesempatan cepat-cepat hamil anaknya. Ternyata pesta kenaikan jabatan mulai jam 10 pagi, bukan jam 9. Aduh, berarti ayahku harus nunggu sendirian. 1 jam. Sudahlah, biar dia latihan pidato sendiri saja. Kemarin selingkuh gagal, hari ini tahu nggak bisa naik jabatan. Jangan siap-siap, tidak lewat kesempatan ini. Bukannya mulai jam 9? Apa aku salah ingat waktunya? Stop. Pack Lin. Kok kamu datang? Berani banget kamu. Gak takut ketahuan orang lain. Aku tadi sudah cek semuanya. Di sini, tapi nggak ada orang. Sekarang, masih 1 jam lagi sebelum acara mulai. Kamu kan paling suka yang menyenangkan kan? Kemarin di rumahmu kita dipotong. Sekarang, kita di tempat paling bersinar milikmu. Di sini, menegangkan. Kita juga bisa bareng-bareng. Benar. Hyuya, kayaknya sekarang ayahmu lagi bingung di dalam sana. Menurutmu, kejutan ini dia suka nggak? Mah, jadi manajer umum itu impian papa. Tenang aja. Sini, Tuan Jo. Kamu kan ketua Tianqi Group. Bisa hadir langsung di acara promosi Pak Lin? Keluarga kami benar-benar merasa terhormat.
Boyu itu manajer regional yang saya pilih sendiri. Sebagai rekomendasinya, saya harus datang. Kamu memang luar biasa ya. Nggak ada duanya. Dukung karier Pak Lin. Bikin suasana romantis banget. Suka? Kamu orang beruntung. Bisa nikah sama suami yang setia dan hebat begini. Kamu genit banget. Aku suka deh. Gak sia-sia selama ini. Jaringan dan sumber daya investasimu. Dari omongan ini, Boyu bisa sukses sekarang. Ulin berjasa besar ya. Saya pilih orang bukan cuma lihat kemampuannya, lebih melihat pada perilakunya. Kalau Lin Boyu mengecewakanmu, aku bela kamu. Aku akan memecat dia dari posisi manajer umum. Terima kasih, Kak Job. Tapi si Lin di keluarga kami bukan orang seperti itu. Tenang. Pesta kenaikan jabatan hari ini. Cerai istri, nikah kamu. Belajar dari ayah mertuamu. Tidak bisa terus jadi bapak rumah tangga. Harus buat QI juga hidup enak. Mau belajar Lin Boyu yang kelihatan alim tapi main di dua tempat. Atau kayak Jiang Xia-Xia yang kejam dan tega bunuh orang. Lin Boyu yang tua itu emang gak tahan buat nesel-nesel sama Jiang Xia karena aktor sudah siap. Penonton juga harus masuk. Bu, ibu undang wartawan juga. Memang saya sengaja panggil wartawan. Ayah kita jadi manajer umum TNK Group, harus direkam dengan meriah. Anggap saja sekalian promosi buat grup kita. Kalau nggak diatur begini, gimana semua orang bisa lihat siapa mertua hebatku sebenarnya? Kali ini, aku mau pastikan dia nggak bisa bangkit lagi. Paman, Tante, kalau semua sudah lengkap, ayo masuk. Nanti kita bareng-bareng masuk. Kasih kejutan besar buat ayahku. Tenang aja. Aku juga akan merekam momen ini untukmu. Biar kita punya kenang-kenangan yang indah dan tak terlupakan nanti. Bagaimana? Ini laki-laki baik yang katanya bisa dipercaya, setia. Ada baju dan sepatu hak tinggi wanita di sini. Pemandangannya kayak, ya ampun. Koset panas, Bang. Ma, bukankah ini mantel yang kamu kasih ke Xia-Xia? Laulin, gimana menurutmu mantel baru yang aku beli? Kamu beli yang warna merah sih? Tua. Ukuran ini. Pas sia-sia pakai. Kirain kamu gak suka yang ramai. Ternyata kamu cuma pikir, aku udah tua. Kak Lan, kayaknya pakaian itu kamu memang pesan khusus buat Laulin di rumahmu ya? Ma, sebenarnya apa sih yang terjadi? Baju ini sampai ke pintu ruang audio. Gimana kalau kita cek? Ma, mungkin cuma salah paham. Papa selama ini benar-benar tulus sama mama kok. Sia-sia. Angkat sedikit. Siang-siang. Naik sedikit lagi. Aduh, siang-siang begini mereka berani lakukan. Aku malah malu dengarnya. Si Pak Lin ini benar-benar royal. Sampai hal begini juga diputar pakai speaker. Mah, apa ini ada salah paham? Apa salah paham? Tidak ada. Pak Lin dapat semua. Itu kan berkat istrinya. Tidak tahu berterima kasih. Sekarang malah berani bawa selingkuhan ke acara syukuran. Ma, semua tahu ibu menopang ayah sampai posisi ini. Aku gak percaya ayah ada hubungan sama Jiang Xia-Xia. Jiang Xia kasih, Kak. Jiang Xia itu mahasiswa yang kamu bantu kan? Selama ini kamu rawat dia seperti anak sendiri. Kok jadi kayak selingkuhan? Buka pintu. Li, where you at? Buka pintu. Kok kamu datang? Ayah, ibu, Pak Jo Direktur, semua petinggi perusahaan, dan semua keluarga kita datang. Mereka ucapkan selamat ayah jadi manajer regional dan hadir di momen penting ayah. Lin Boyu, keluar jelaskan. Jo, sayang, aku lagi nyeting alatnya. Cepat sembunyi. Kalau ketahuan aku, bisa dipecat. Sembunyi mana? Tidak bisa disembunyikan. Sembunyi di mana? Bisa ketahuan kayak gini. Ayah, biar aku bantu aja. Selesai sebentar. Masukin kardus. Cepat. Kardus ini kecil. Gak muat. Boyan, buka pintu. Tunggu, sebentar. Ayah, kambu. Gimana kalau kita dobrak aja pintunya? Bukan, kambu.
Dia malah lagi senang tuh. Boyo, dasar brengsek. Gue pengen bunuh lo. Pertunjukan mulai. Boyoan, kamu sembunyikan perempuan itu di mana? Sayang, kamu ngomong apa? Aku lagi latihan pidato sendiri. Gak ada orang lain. Udah aku bilang, gak ada orang lain. Paco sama keluarga ada di sini. Kamu begini bikin aku malu banget. Len Boyo. Buka pintu! Pak, jelas-jelas Jiang Xixia ada di sini. Anda kira Anda bisa menipu semua orang? Wang Mo, berapa kali kamu adu domba aku sama mama? Apa tujuanmu? Siksa 4 tahun kayak ibu buat istriku. Kamu malah nuduh dia tanpa alasan. Iya, kakak ipar. Siksia paling dewasa. Kamu anggap dia anak sendiri? Mana mungkin Pak Lin berbuat gitu? Wang Mo, berhenti ngomong. Papaku nggak mungkin nyakitin mamaku. Benarkah? Lalu, jas merah itu gimana ceritanya? Pesta kenaikan jabatan diubah jam 9. Belum bilang ke Jiang Xixia. Barang-barangnya harusnya nggak ada di sini. Pak, Anda masih bilang nggak ada apa-apa. Jiang Xixia itu sebenarnya di mana? Jadi, ternyata di sini. Manajer Lin, sekarang semua orang benar-benar ingin tahu kebenarannya. Tolong jawab pertanyaan mereka. Di Tiangki Group, kami utamakan moral. Kalau manajer berani berbohong dan berbuat jahat, akan langsung dipecat dan dihukum berat. Baik, saya akan bicara. Baju ini memang milik sia-sia. Tapi, dia merasa itu terlalu mahal. Pakai saat tahun baru. Biar dapat keberuntungan. Hari ini bertemu saya di jalan. Dia malah maksa saya balikin baju ini ke Bibi Chen. Anaknya baik banget. Wang Mo, kamu bilang mau merayakan kenaikan jabatan saya. Kamu undang banyak wartawan buat bikin masalah. Ingin bikin skandal. Merusak pernikahan saya dan ibumu. Supaya kamu, menantu yang tidak berguna, dapat perhatian. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dasar pengkhianat. Keluarga Lin merawatmu 3 tahun. Malah ingin celakakan ayah mertuamu. Makan di rumah tapi menikam belakang. Hatimu kenapa sekejam? Wang Mo, tadinya saya kira kamu cuma tidak mampu. Tapi ternyata hatimu begitu jahat. Saya benar-benar kecewa padamu. Aula ini cuma punya satu pintu, tidak ada jalan lain. Kecuali Jiang Xia itu dewa. Kalau tidak, kita nggak bisa pergi. Baik Pak, kalau Bapak bilang ini cuma salah paham, mari kita buktikan dengan bukti saja. Aku sengaja merekam momen bersejarah saat Bapak naik jadi GM. Aku pasang kamera HD di aula lebih awal. Apa? Kamera? Apakah cuma Bapak sendiri? Kita lihat saja. Wang Mo, kapan pasang kamera? Masalah besar ini, kamu nggak bilang. Pasang sendiri. Pak, lihatnya otakku. Sibuk ngatur venue, sampai lupa soal ini. Kan aku cuma mau rekam momen keren Bapak jadi GM. Lalu aku edit videonya, kasih ke Bapak dan Mama buat kado ulang tahun pernikahan ke-30. Manajer Lin, sekarang sudah ada rekaman. Pas buat bukti. Bisa ditunjukkan ke semua orang. Tutup omongan orang, bukan? Tidak bisa. Ini acaranya internal grup kita. Privasi perusahaan. Tidak bisa diputar di depan umum. Pak, ini nggak benar. Orang jujur nggak takut. Kalau memang Bapak nggak lakukan, keluarkan aja, supaya orang yang gosip kena sendiri kan? Bener nggak? Pak! Betul, Lin. Biarin aja si mantu buta. Pas banget kita tangkap dia fitnah, lalu usir dari rumah. Manajer Lin, kalau semua orang ragu, putar aja di depan umum. Kalau Wang Mo sengaja buat-buat, saya pasti bakal bela kamu. Semuanya lihat kan? Aku cuma memang mau kenalan sama tempatnya dulu. Benar-benar gak ada apa-apa. Kamu harus percaya sama aku. Seumur hidupku cuma ada kamu di hatiku. Pak, jangan buru-buru. Bagian serunya belum mulai. Hei, kamu! Kamu. Hei, kamu! Wang Mo, kamu sengaja bikin masalah. Banyak orang nemenin kamu ribut. Orangnya mana? Gak ada apa-apa. Ayah, kenapa sih harus sekesal ini? Jangan-jangan ayah takut. Akut.
Aku cuma kesel sama kamu yang gak tahu balas budi. Hari ini aku naik jabatan. Kamu gak suka aku bahagia ya? Keluarga Lin udah pelihara dia 3 tahun. Makan dari aku. Aku mau. Kamu semangat. Balas gini. Nuduh aku macam-macam. Bikin aku malu di depan semua orang. Wang Mo, Cukup ya. Lihat, ayo jadi gini. Karena kami keluarga Lin sudah kurang apa sama kamu? Menurutku, dia sendiri yang gak mampu. Pikirannya miring. Makanya fitnah Pak Alin tanpa alasan. Tipikal gak tahu balas budi. Pak Wang, saat ini tidak ada bukti nyata yang membuktikan manajer Lin berselingkuh. Apakah Anda mengakui telah sengaja merusak reputasi manajer Lin? Saya tidak membalas dendam. Setiap kata yang saya ucapkan adalah fakta. Fakta apa? Ini fakta menurutmu. Saya Lim Boyu hidup jujur seumur hidup. Tapi akhirnya difitnah oleh menantu sendiri. Lebih baik saya mati saja. Lin! Kalau dia ada, saya keluar. Hari ini, di depan semua orang, saya mau bilang, Kyuya, pilih. Mau cerai sama si penyebar kebohongan dan perusak keluarga ini. Atau jangan anggap saya ayahmu lagi. Anda bilang apa? Anda ayah saya? Mana mungkin saya nggak kenal Anda? Wang Mo, kamu biasanya nggak becus, aku nggak protes. Tapi hari ini kenapa kamu gila? Nuduh sia-sia dan ayahku. Kamu nggak mau keluarga kita bahagia ya? Sudah, kamu nggak cukup malu ya? Pak Jo, ini memang keluarga saya yang sial. Dapat anak yang suka bikin masalah. Jadi malu besar begini. Saya tak punya muka tanggung jawab di perusahaan. Rasanya posisi general manager ini lebih baik saya mundur. Wang Mo, kerjaan di rumah aja nggak beres. Sekarang malah bikin ribut di luar. Bapak Lin nggak jadi GM gara-gara kamu. Aku habisinmu. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri. Ayah, maaf. Aku salah. Stres, halusinasi. Salah paham sama ayah dan sia-sia. Ya, semua salahku, ayah. Ayah jangan sampai gara-gara omongan bodohku gagal naik jadi general manager, ya? Hayam Piha, kalau bukan karena Kyuya, hari ini pasti aku buat kamu susah. Itu sekarang salah paham sudah selesai. Jangan biarkan Pak Jo menunggu lama. Lanjutkan pesta kenaikan jabatan kita. Ayah, mumpung sekarang gak perlu jaga rahasia lagi. Kyuya, telepon Sia-Sia sebelum jam 10. Suruh dia datang. Saksikan momen ayah. Kantor Sia-Sia dekat, cepat sampai. Momo benar, Sia-Sia harus datang. Sia-Sia sudah beberapa kali bilang ingin lihat acara kenaikan jabatan ayahnya. Iya, Laulin. Tambah orang tambah meriah. Lagi pula anak ini memang kalian anggap seperti anak sendiri. Bukan orang asing. Bulin bilang, Jiang Xia itu pintar. Beryue juga sering membimbingnya. Kebetulan ada kesempatan, aku juga pengen kenal dia. Anak muda manajer Lin akui. Jo ingin bertemu. Insya ya. Kamu coba tanyakan. Sia-Sia sudah balas. Katanya ada urusan, jadi nggak bisa datang. Ya, kalau sia-sia ada urusan, kita nggak paksa. Sekarang jam 10. Begini, kita mulai saja pestanya. Baru saja kamera di ruang pesta, nah kelihatan Jiang Sia-Sia keluar. Masih ini tunggu. Apa lagi? Mumpung semua hadir hari ini. Kita foto bareng sama Pak Jo, nanti masuk koran jadi tambah meriah. Setuju kan, Ma? Benar banget. Wang Mo memang paling teliti. Aku sama paling lama nggak foto bareng. Pak Jo juga di sini. Ini foto yang bakal bikin keluarga bangga. Oke, ayo kita foto. Cepat. Siap? Siap. Hei, sini. Kasih dodol ke aku. Dia nutupin kamera Palin. Suamiku. Hah? Jiang Sia-Sia. Di sini? Sia-Sia, kamu bilang ada urusan, jadi nggak bisa datang. Kamu ternyata malah sembunyi sama ayahku. Di ruang sound system, aku anggap kamu sahabat terbaikku. Bukan begitu. Sebenarnya aku cuma ingin kasih kejutan buat Tante Jin. Dan Mama Lin. Tadinya aku mau keluar pas acaranya mulai. Tapi ternyata semua orang malah datang duluan. Aku takut keluar tiba-tiba buat semua kaget.
Paman Lin jelek. Makanya aku sembunyi di bawah meja. Oh, ternyata begitu. Anak muda, mau kejutan. Bilang awal. Lihat nih, anak muda suka bikin keonaran. Cuma salah paham saja kok. Tapi, Pak, Jiang sia-sia pakai piyama buat kejutan. Dingin banget. Ngapain? Apa? Laki dan perempuan sendirian di satu ruangan, bajunya minim, pasti lagi ngelakuin itu. Mama, baju tidur yang dia pakai sama persis kayak yang ada di lemari kamu. Jiang sia-sia, 2 hari lalu kamu bilang suka model baju tidurku, suruh aku foto dan kirim supaya kamu bisa beli yang sama. Ternyata kamu mau pakai hari ini buat kasih kejutan ke Pak Lin ya? Bukan begitu, Tante Chen. Aku beneran mau kasih kejutan buat Tante sama Paman Lin. Kayak mungkin aku salah ambil karena buru-buru. Pakai baju tidur istri Pak Lin. Sembunyi di bawah meja buat kejutan Pak Lin. Bohong gitu, anjing gak percaya. Nggak nyangka ya. Pak Lin. Serius, di balik itu ternyata suka main-main gini, Len Boyu. Sekarang semuanya udah ada. Coba kamu mau ngeles gimana? Tunggu. Jas merah di panggung tadi. Pasti Jiang sia-sia kepanasan, makanya dilepas. Nggak ada alasan lain. Cukup! Jiang Sia, hari ini kamu harus jelasin semua hal ke aku. Kalau enggak, kamu gak bertahan di Yandu sehari pun, kembali ke desa dan kerja ladang. Bu Lin benar. Jelaskan soal ini. Aku akan suruh semua perusahaan boikotmu. Pikir baik-baik. Limbo, jangan pura-pura bisu di sini. Hari ini kamu harus bicara di depan Pak Jo dan semua keluarga. Katakan ke saya, apa sebenarnya yang terjadi? Iya, baju tidur, kakak ipar, dan satu kamar dengan Ningge. Apa maksudnya? Tidak tahu malu? Jiang Shasha, aku tahu kamu dari desa. Keluarga susah, makanya aku sering bantu kamu. Karena aku kasihan sama kamu. Anggap kamu seperti anak sendiri. Tidak menyangka, kamu memahami maksudku dengan salah. Salahku. Lambat sadar, tidak tahu kamu diam-diam menyukaiku. Demi mendekatiku, kamu bahkan pakai piyama istriku. Sembunyi di bawah meja menggodaku. Benar-benar tidak punya malu. Fajo, istriku, Limbo bersumpah pada Tuhan. Kalau aku punya niat sama mahasiswa itu, atau lakukan hal mengkhianati keluarga, atau perusahaan, biar aku tertabrak mati saat keluar dari rumah. Sisia, demi masa depanku, rela. Kalau kamu berani ngomong macam-macam, kita mati bareng. Bibi Chin, aku tahu aku salah. Dari kecil aku gak punya ayah. Manajer Lin, dia baik padaku. Aku salah sangka perhatian itu cinta. Ini karena aku sempat hilang akal. Bajunya aku yang ambil. Aku ingin bikin si Oliola itu sudah terjadi. Tapi manajer Lin gak tahu soal ini sama sekali. Kami berdua gak ada apa-apa. Gak terjadi apapun. Aduh, Bibi Cing. Asal kamu maafin aku kali ini. Aku janji. Aku hilang dari depan kalian. Gak masuk rumah Lin lagi. Taktik buang mobil demi raja, kejam. Kau bajingan! Aku selama ini sudah baik padamu. Aku sayangmu seperti anakku. Begini cara kamu balas aku. Kamu goda suamiku. Hancurkan keluargaku. Kamu gak malu? Jiang sia-sia, dulu aku anggap kamu sahabat terbaik. Kamu malah kayak gini 4 tahun ini. Benar-benar, Aku buta. Cuh. Kacau banget. Laporkan ke sekolahnya. Aku yakin mereka akan menanganinya dengan tegas. Untuk Manajer Lin, meskipun kamu jadi korban, karena dampak buruk insiden ini, promosi ke General Manager akan ditunda. Tunggu kamu bereskan masalah ini, baru rapat lagi untuk memutuskan. Fajo, jangan begini. Saya nggak salah. Xiaoya, ayo pergi. Iya, mulai sekarang, aku nggak akan biarkan kamu dekat-dekat Kiwi. Kalau kamu nggak bisa, aku akan buat semua orang tahu masalah. Wang Mo, kamu yang bikin aku jadi begini. Kamu sudah menghancurkan hidup dan masa depanku. Aku gak akan maafkan kamu. Aku mau kamu celaka. Sayang, aku memang salah hari ini. Aku terlalu melihat sia-sia sebagai anak kecil. Tidak tahu batasnya. Jadi dia punya pikiran yang gak seharusnya. Maka terjadilah kekacauan ini. Aku akan langsung hapus kontak dengan Jiang Sia-sia. Biar nanti nggak ada salah paham. Reputasiku nggak rusak. Iya,
Benar. Setelah dihapus, suruh mamaku cek HP papa. Buktikan kalau papa nggak punya akun lain buat kontak Jiang sia-sia. Jiang Mo, Jiang, tadi di acara, kamu yang terus cari masalah. Pakai CCTV. Fitnah aku sama Jiang sia-sia. Kalau bukan kamu, aku sudah jadi manajer umum. Pak! HP itu bapak hancurkan. Bapak bilang nggak ngakuin yang nggak benar. Kenapa takut? Bapak kasih aja rekaman CCTV biar mama dan Pak Jo lihat, pasti nggak ada salah paham. Kamu sekarang tenangkan Chin dan dulu. Nanti baru rusak yang nggak berguna itu. Istriku, aku tahu kamu merasa tersakiti. Tapi aku juga kerja keras demi keluarga ini. Aku nggak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Orang luarnya kenal, hatinya nggak tahu. Hari ini, gimana aku keluar ketemu orang? Istriku, meski Jodong minggu ini menunda kenaikan jabatanku. Tapi dia juga nggak bilang mau copot posisiku. Rumah aman, nggak ada masalah lagi. Lewat beberapa hari ini, aku tetap jadi manajer. Siapa berani ngomong macam-macam? Kyo ya, kamu paling pengertian. Kamu mau aku dan mamamu cerai? Kamu mau keluarga ini berantakan? Pa, tentu aku nggak mau papa dan mama cerai. Aku tahu kamu anak papa yang baik. Kamu bisa mengerti kan? Papa nggak mau papa sedikit tersakiti. Asal mama nggak marah lagi sama papa. Laulin, ya, cepat ambil obat penurun tekanan darah buat papamu. Istriku, usia aku sudah segini. Setengah badan papa sudah masuk kubur. Aku tak mungkin kehilangan muka demi mahasiswi. Istri, kamu harus percaya sama aku. Aku janji, kemanapun aku pergi, ketemu siapapun, aku pasti langsung kasih tahu kamu. Aku nggak bikin kamu khawatir. Sudah, jaga tingkah aja nanti. Kalau bukan karena Kyo ya hari ini, aku usir kamu hari ini. Anwi, Jiang. Aku nggak mau. Kamu masih belum selesai. Kalau bukan karena kamu rusuh di ruang pesta hari ini, papanya kita, Lin, udah jadi manajer besar dengan penuh kebanggaan. Kamu hancurkan masa depan Lin. Kamu mau hancurkan keluarga ini. Nomo, ayahku, udah gitu, kamu mau buat dia marah? Cepat cuci buah. Nanti kasih ke ayahku. Nggak bisa, Lin Boyu itu licik banget. Kalau mama dan Kyo ya terus lembek. Beberapa hari lagi dia dimaafkan. Masalah Jiang sia-sia akan lewat. Butuh bukti kuat. Istri, aku masih agak nggak enak badan. Aku pulang, tidur sebentar. Jangan berisik. Oke, masuk dulu. Jangan marah ya. Aku bisa jalan sendiri kok. Silakan. Lin Boyu, kamu pikir hancurin HP itu beres masalahnya? Moji, ini data yang kamu minta aku pulihkan. HP yang kamu kirim udah hancur banget. Si memorinya masih utuh, CCTV. Ada di dalam. Makasih ya. Pulihinnya makan waktu lumayan lama kan? Itu cuma buat orang lain. Buat tim teknologi Hana International Group, gampang banget. Soalnya kita perusahaan multinasional. Tapi, Moji, jujur aja, keahlian saya ini nggak ada apa-apanya dibanding kamu di sekolah. Tanpa bimbinganmu, saya nggak dapat penghargaan kelompok. Saya nggak punya kesempatan kuliah luar negeri, apalagi masuk ke Departemen Teknik Hana International Group yang nilainya miliaran. Dan jadi kepala departemen. Dengan kemampuanmu, cuma butuh satu kata. Perusahaan multinasional bakal rebutan merekrutmu. Kenapa tahan perlakuan ayah mertua di keluarga, Lin? Demi Kyo. Enggak penting. Tapi soal penghinaan yang saya terima, saya harus balas sendiri. Paham, Moji mau main kucing dan tikus? Ya udah, kita ikuti permainannya. Oh iya, Moji. Memulihkan data HP. Ketahuan kalian ribut, lalu pergi. Jangan sia-sia, masih ketemu seorang pria lain. Apa? Ada pria lain juga? Moji, lihat, ini bagian yang dimaksud. Dia nggak bakal ninggalin aku kan? Kemarin baru ketahuan kamu hamil lebih dari sebulan. Kalau dia nggak tanggung jawab, kamu kelihatan hebat. Tenang aja, Kiangge. Dia udah tergila-gila sama aku. Selama aku bilang anak ini anak dia pasti nggak ninggalin aku. Dia belum tahu
kalau anak ini adalah anakku. Dia kena penyakit sperma mati. Sebenarnya nggak bisa punya anak. Kongiji, kamu hebat. Bisa bikin aku hamil. Nanti aku paksa dia cerai sama Cinlan. Setelah itu, semua harta dan saham perusahaan bakal jadi milik anak kita. Tapat uang. Singkirin dia. Jiangxia, benar-benar. Jiji, main tuara. Kalau video ini disebar, Lin Boyuan stroke di tempat. Barang serupa saling berkumpul. Lin Boyuan tergoda kecantikan. Jiangxia ingin naik pangkat lewat wanita. Dua bajingan ini memang cocok banget. Moji, ini alat verifikasi ponsel AI Tianwang terbaru dari grup. Belum dirilis ke pasar. Kode dasar ponsel ini sepenuhnya terbuka, ditambah dengan sistem AI tercanggih. Di tanganmu pasti lebih powerful daripada di lab. Makasih, pas banget. Aku butuh alat yang mantap. Ya, Cheng, cek pria itu. Terutama hubungannya dengan Jiangxia. Tenang Moji, teman sopir kecil, aku bisa cari tahu semuanya dalam sekejap. Kalau ada kabar, aku langsung laporan. Aku jalan dulu. Dengan semua ini, Lin Boyuan dan Jiangxia gak bisa bangkit. Sayang, kantor ada rapat evaluasi. Pak Jo pimpin. Aku harus segera ke sana. Jadi siang nggak pulang makan. Pak Jo baru saja batalin kenaikan jabatanmu jadi GM beberapa hari lalu. Pas sekarang panggil kamu rapat ngapain? Kamu jangan-jangan cuma alasan rapat. Sebenarnya mau ketemu cewek di luar ya? Lihat nih. Ini baru aja surat pemberitahuan dari bagian administrasi. Kan nggak bohong. Ma, Jiang Xiaoshu udah dilarang sekolah. Papa mana berani buat masalah sekarang? Biarkan aja dia pergi. Jangan ganggu urusan penting. Ya udah, pergi sana. Tapi aku kasih peringatan dulu. Kalau aku tahu kamu berani bohong sama aku. Tenang sayang. Kalau bohong, aku keluar rumah tanpa apa-apa. Nggak pulang lagi. Pergi aja. Kan udah bilang ke kamu. Jangan hubungi aku pakai akun kecil. Mau aku celaka. Aku nunggu kamu di parkir bawah kantormu. Datang sekarang kita ngobrol soal anak. Apa? Kamu hamil. Itu anakku. Tentu anakmu. Kalau kamu nggak datang, aku bawa foto ke Jo Binghuai. Biar dia lihat hasil kerja kamu sebagai manajer Lin. Gila. Bos kecil. Nekat sekarang. Cilan baru cek posisi. Baju ada. Kamu mau celaka aku? Terserah. Kalau setengah jam lagi kamu nggak datang, resiko kamu tanggung sendiri. Ponsel AI ini lumayan enak dipakai. Edit kode, jebak, bisa langsung kontrol fungsi ponsel Lin Boyuan. Sekarang ikannya sudah masuk jari. Tunggu momen angkat jari. Ibu, Kiuya! Saya lupa obat darah tinggi di meja karena terburu-buru. Aduh, tua-tua pelupa. Kok ceroboh gitu sih? Tekanan darah ayah memang nggak stabil. Apalagi di acara hari ini ada Pak Jo dan yang lain. Pasti suasananya tegang banget. Kalau tiba-tiba tekanan ayah naik, penyakitnya kambuh. Nggak ada obat, bisa gawat. Kita harus cepat ke sana. Tapi nggak enak ya. Acaranya tertutup. Ibu, kalau ibu langsung antar obat, semua pasti lihat perhatian ibu ke ayah. Dan para bos tahu, ibu itu pasangan yang baik. Yang paling penting, bisa kasih tahu orang-orang yang berpikiran aneh siapa istri resminya. Ibu direktur utama, ya kesehatan ayah lebih penting. Obat harus dikasih. Sekalian ibu bisa ngawasin dia. Biar nggak ada yang nekat ngedeketin. Bang Mo, bawa mobilnya Q ya. Siap. Q ya, nanti ibu ketemu Pak Jo. Enaknya ngomong apa ya? Ibu nggak perlu ngomong apa-apa. Cukup tunjukin kalau hubungan ibu sama ayah deket banget. Ayah menghargai ibu. Tentu, dulu waktu muda, yang naksir ibu juga banyak. Cuma si Jiang Xia yang cewek genit itu, nggak tahu diri. Berani rebut suami saya. Ma, jangan marah lagi ya. Ayah putus hubungan Jiang Xia. Kalau dia berani ulangi, aku nggak ngaku dia sebagai ayah lagi. Akhirnya ketemu juga mertua kesayanganku. Kita sudah ketemu. Aku akan bertanggung jawab sama anak. Pulang-pulang. Di sini perlu CCTV. Kalau ada orang kantor lihat, aku habis.
Lihat aja, terserah. Anak yang aku kandung itu benar-benar darah daging kamu. Penerus keluarga Lin. Aku nggak peduli. Lin Boyuan, aku bilang ya, aku capek hidup sendiri-sendiri kayak gini. Kalau nggak jawab pasti, cerai nikahin aku. Aku bakal ribut ke Chinlan, si nenek itu. Biarin aja jadi, atau nggak, jadi direktur. Sia-sia, kamu mau bikin aku celaka. Aku janjiin ke kamu. Nggak cukup, sayangku. Tenang aja. Aku udah nggak ada perasaan sama Chinlan. Lihat muka tuanya, kayak kulit pohon aja. Langsung nggak nafsu. Asal aku bisa jadi direktur, pegang semua kekuasaan. Aku cerai istri tua itu. Nanti, aku akan memindahkan rumah, saham, dan tabungan atas namamu. Benar. Sungguh, setelah itu nggak ada yang mengatur kita lagi. Kita bertiga bisa hidup dengan bebas. Kamu jadi istri Pak Manajer paling keren. Hebat. Waktunya habis. Pulang dulu. Aku hubungi setelah rapat. Baru aja ketemu kamu. 2 hari ini aku ketakutan terus. Aku nggak tega pergi. Lain itu, kata dokter, hormon kehamilan lagi nggak stabil. Sekarang nih, aku kangen banget sama kamu. Bahaya? Gimana kalau... Bahaya? Apa? Ini sudut mati parkiran. Nggak ada orang kesini. Lagi pula, kamu nggak ngerasa ini malah makin bikin tegang kan? Dasar kamu bikin aku gregetan. Suatu saat kamu bikin aku stres juga. Aku nunggu apa? Cepat, jangan buang waktu. Papa anakku. Wang Mo, cari tempat parkir cepetan. Aduh, muter terus. Kepalaku pusing. Wang Mo, cepat parkir. Antar obat ke atas. Jangan sampai ayah terlambat rapat. Sudah penuh semua, aku cari tempat di depan. Sebentar lagi, hampir sampai. Ternyata, di sini, ada tempat parkir di sana. Parkir. Buruan antar obat. Aku butuh hirup udara sebentar. Oh, Bukankah itu mobil ayah? Kok ada orang di dalam mobil? Dari belakang, kayaknya tuh ayah. Ayah, bukannya rapat? Ayah, ayah. Mereka lagi ngapain? Hah, kamu jahat banget. Tadi suruh dia pergi. Sekarang malah paling gak sabar. Salah kamu yang menggoda. Ayo dong, sayang. Aku nggak tahan lagi. Mama. Ninta! Dasar brengsek yang tidak tahu malu. Kamu benar-benar membuatku marah. Dengan perilakumu yang tidak bertanggung jawab ini. Lin Bayan. Kamu bajingan! Kamu selingkuh di belakangku! Cepat buka pintu! Cepat! Keluar sekarang! Buka pintu! Sayang, kok kamu datang? Kamu nggak apa-apa. Helen, jangan pura-pura bodoh, minggir! Orangnya mana? Dia disembunyiin di mana? Aku jelas lihat mobilnya bergerak. Sayang, kamu ngomong apa sih? Di mobil cuma aku. HP jatuh. Ambilnya. Mobil goyang. Wajar. Ngomong kosong. Ambil HP harus buka baju. Kamu pikir aku gampang dibohongin? Hei, Pak, aku sama Kia juga lihat. Memang ada 2 orang di mobil. Kamu lagi! Kemarin lusa kamu rusak acara kenaikan jabatan aku. Hari ini bawa istriku dan Q yang ngikutin aku. Mau apa? Oke, kamu bilang ada 2 orang. Orangnya mana? Coba cari dan tunjukkan ke aku. Sebenarnya kami khawatir kalau Bapak tegang pas rapat dan sakit lagi. Jadi kami bawain obat buat Bapak. Jangan pura-pura peng di depan aku. Aku tahu kamu malah pengen aku cepat mati. Pak, Wang Mo nggak ada maksud. Kami khawatir Bapak. Jangan marah ya. Kamu juga. Bisa nggak urusin si biang masalah di rumahmu? Hari ini susah payah Pajo datang. Justru saatnya aku balikin imageku. Jangan bikin masalah. Aku mohon deh. Sama kamu. Udah. Aku nggak ada waktu buat bercanda sama kalian di sini. Pajo sama yang lain nunggu aku rapat. Kalian cepat pulang. Jangan bikin malu aku di sini. Gara-gara kamu bilang ayahmu bersama orang lain. Aku malu begini. Ayahmu marah pergi. Bilang aku cari masalah. Sekarang puas?
Iya, ribut sampai ayah nggak tenang di rapat. Kalau GM Jingshan gagal, kamu pakai apa menebusnya? Jangan adu domba lagi ya. Yang benar nggak bisa jadi bohong. Wah, coba lihat tuh. Apa yang ayah sudah lakukan dan bilang. Anakku sayang, tenang aja. Aku udah nggak ada perasaan sama Chinlan itu. Lihat muka tuanya. Kayak kulit pohon. Langsung bikin mual. Tadi kalau aku jadi general manager, pegang kendali penuh. Langsung aku cerai Chinlan. Nanti rumah, saham, tabungan, semua pindahin atas nama kamu. Serius? Beneran. Nanti nggak ada yang urus kita lagi. Kita bertiga hidup terang-terangan. Biar kamu jadi istri general manager yang paling keren. Hebat banget. Ma, jangan sia-sia lari secepat apapun. Nggak bisa ngalahin teknologi. Wanita gila itu udah pusing. Sial banget. Untung nggak ketahuan. Begitu upacara selesai, aku jadi manajer umum. Tunggu aku di tempat biasa, sayang. Cinta kamu, jantung kecilku. Silen, kamu bohongi aku. Lim Boyan, semoga kamu tidak hidup tenang. Ma, kalau sekarang pulang, seumur hidup akan jijik sama dua orang itu. Sekarang ibu cuma bisa ke kantor, di depan Pak Jo dan semua karyawan, ungkap perselingkuhan, biar dia pergi kosong. Jadi ibu dapat harta milik ibu. Ma, mau ikut sama aku? Enggak? Biar si pembohong itu rusak reputasi. Keluar rumah. So, Terima kasih atas kepercayaan Pak Jo dan dukungan teman-teman semua. Saya Lin Boyun berjanji, setelah menjabat General Manager, saya pasti kerja keras bawa Tianqi Group menuju kejayaan baru. Tentu saja, saya juga sangat berterima kasih kepada keluarga saya, terutama istri saya, Sunlan. Dialah diam-diam mendukung saya dari belakang. Lin Boyun, dasar bajingan. Berhenti. Pura-pura. Sayang, kenapa kalian datang? Sudah, sepakat. Kenapa malah ribut di sini? Cepat pulang! Semuanya sebelum pengumuman manajer baru. Mari kita lihat dulu video kerja manajer Lin sebelum rapat di parkir bawah tanah. Video kerja. Wang Mo, matikan itu! Ini video palsu. Ini pakai AI. Pengubah wajah. Ini. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bos Yo, barusan kami lihat wanita ini bertingkah mencurigakan di luar. Jadi kami bawa dia ke sini. Bagus, Lin Boyun. Kamu berani diam-diam rekam video dan putar langsung di depan umum. Kamu mau ninggalin aku buat hidup sama istrimu? Dengar ya, nggak bakal terjadi. Di perutku ada anakmu. Sial, habis sudah. Lin Boyun, kamu sama perempuan jalan ini udah sampai punya anak. Dulu keluarga udah cariin aku orang baik, tapi aku nggak mau. Malah rela susah bareng kamu. Bahkan diam-diam pakai uang orang tuaku buat bantu kamu capai target penjualan. Beginikah balasanmu? Kamu pikir aku tua? Kan gak menarik aku begini juga demi siapa coba? Sekarang malah mau usir aku sama anak dari rumah. Gara-gara kamu. Aku jadi benci, ah? Aduh, kenapa aku bisa sebodoh itu ikut kamu? Bukankah ini mirip Chun Si Wei zaman sekarang? Iya, orang kayak gini gak pantas jadi manajer. Lin Boyan, grup Tianqi nggak butuh orang seburuk kamu. Saya umumkan, kamu batal ikut pemilihan manajer. Cepat, tidak usir dua orang. Ini, jangan biarkan tempat perusahaan jadi kotor. Mau lihat siapa yang berani sentuh aku? Zhou Binghui, kamu sudah pikun. Ya, lupa. Proyek terbesar Tianqi Group sekarang adalah sistem Pangu AI bersama Hanhai International Group. Akulah satu-satunya penanggung jawab utama. Proyek ini nilainya puluhan miliar. Menentukan peringkat Tianqi Group di perusahaan internasional dan masa depan kami. Paling penting, arsitektur inti Pangu AI ada di kepala saya. Selain saya, tidak ada yang ngerti di perusahaan. Kamu mengancam saya. Ini fakta. Kalau saya pergi, proyek ini langsung lumpuh. Kalau Hanhai International Group menuntut denda
kontrak jumlahnya luar biasa. Kian pihak cukup buat perusahaan bangkrut dan likuidasi. Walau dia buruk hati, tapi tak ada yang bisa tandingi kemampuannya. Tanpa dia nggak bisa. Demi kepentingan perusahaan Pak Jo, gimana kalau tahan aja? Benar. Pak Jo, kita semua bukan anak kecil lagi. Orang dewasa cuma rugi. Moral pribadi kurang. Saya akui, tapi demi perusahaan, kalian bukan cuma nggak bisa pecat saya. Harus minta saya tetap di sini. Lin Boyu, kamu gak malu ya? Kamu jadikan masa depan perusahaan taruhan. Kamu benar-benar gak punya hati. Jodong, orang kayak gini nggak boleh dipertahankan. Nanti rusak reputasi Tianqi Group kita. Jodong, proyek Panghua itu kunci kita buat masuk peringkat dunia. Dibanding itu, jangan kita bahas. Benar, Jodong. Reputasi rusak bisa diperbaiki. Tapi Panghua hilang. Perusahaan tamat. Utamakan kepentingan bersama. Jodong, kalau perusahaan memang nggak bisa tanpaku. Jadi, aku mau bicara terus terang. Pertama, biar dia hapus semua video asli dan backupnya, lalu minta maaf sambil mengeluh. Akui, dia cepat aku. Kedua, biar Chinlan segera tanda tangan perjanjian cerai, keluar tanpa bawa 1 sen pun. Ketiga, selain posisi Jia, aku mau 30% saham perusahaan dan dividen. Setuju dulu. Dengan syarat-syarat ini, aku tetap di sini selesaikan proyek ini. Kalau tidak, aku tinggal pergi begitu saja. Biarkan Daniel rugi besar. Kamu, dasar bajingan. Kamu lagi mimpi aja. Mimpi? Aku memang punya modal itu. Cari-cari. Pak Jo, sedikit uang dan reputasi. Dapat proyek ratusan miliar dan ranking internasional. Itu nggak rugi kok. Kenapa kehilangan aku si jenius demi orang gagal? Bener nggak? Pangu AI system bakal lumpuh. Tanpa kamu. Ayah, apa ayah salah paham sama diri sendiri? Proyek ini aku bisa. Proyek ini aku juga bisa kerjain. Momo, jangan asal bicara. Jangan pikir pakai trik curang kayak gitu. Pangu ini bisa sok tahu soal bidang ini. Ini penelitian. Bukan buat orang lemah kayak kamu. Satpam, usir orang yang bikin ribut ini. Ayah, Anda nggak takut kan? Naka! Proyek KI Pangu ini, aku bangun sendiri. Aku takut sama kamu. Kalau kamu bilang kamu inti proyek ini, berani nggak tunjukin di depan semua orang dan di depan Pak Job buat demo langsung sistemnya bareng aku? Kode sumber sistem Pangu yang dulu dikasih sama orang ini. Aku udah hafal luar kepala. Selain itu, sistemnya udah di-upgrade, alur operasi udah berubah. Sekarang perintah sistem, kunci utama ada di tangan aku. Takut apa? Oke, nggak tahu diri banget. Aku bikin kamu kalah tanpa protes. Bawa komputer profesional ke sini. Wang Mo, hari ini aku mau tunjukin ke si pecundang ini apa itu kecerdasan buatan kelas atas. Ini adalah sistem Pangu canggih banget. Kecepatan pengolahannya nggak ada yang bisa tanding di negeri. Manajerling punya kemampuan asli di teknologi. Benar, menanti penumpang aja gini. Dia ngerti apa? Bisa-bisanya meragukan ahli level ini. Menurutku dia ngelawan diri sendiri. Jangan-jangan Wangmo bakal kalah. Wangmo, Mama dulu salah menilai kamu. Mama gak butuh harta lagi. Kamu menyerah aja. Mama gak mau lihat kamu dipermalukan. Mama, Chuya, jangan panik. Dalam 10 detik, program pasti bakal crash. Sistem AI Pangu ini hasil riset Presiden Ling selama 3 tahun. Apa masalahnya? Menurutku, pecundang, cepat ke sini dan minta maaf. Biar Q-nya cepat serahkan hartanya. Jadi kita semua tetap terhormat. Dasar brengsek, diam! Teman-teman, silakan lihat. Berdasarkan algoritma Pangu, saya ciptakan sendiri jaringan saraf multidimensi. Waktunya harusnya udah hampir selesai. Iya.
Kenapa? Sistemnya hancur. Manajer Lin kan bilang kodenya sangat stabil. Ini proyek bernilai puluhan miliar. Kalau self-destruct, semuanya habis. Tidak, nggak mungkin. Kok bisa gini? Instruksinya nggak salah kok. Salahnya mana? Berhenti. Cepat hentikan. Pasti kamu yang tadi bikin masalah. Jangan cari-cari alasan buat ketidakmampuanmu sendiri. Alasan kamu nggak bisa jalanin karena waktu aku masukin kode dasar ini, aku tambahin pengaman anti pencurian. Kalau instruksi beda program asli, pengaman anti pencurian aktif jaga dari pencurian. Kamu ubah kode dasar seenaknya. Wajar aja sistemnya crash. Ngomong apa sih? Pengaman anti pencurian. Kamu cuma pura-pura hebat. Kamu nggak ngerti sistem ini sama sekali. Aduh, kecepatan proses datanya 10 kali lebih cepat dari manajer Lim tunjukkan tadi. Bukan cuma 10 kali, model sebelumnya ada delay, sekarang responsnya milidetik. Ini baru benar-benar sistem panggung AI versi lengkap. Genius banget. Inilah talenta top yang benar-benar dibutuhkan grup Tianqi. Beberapa tahun ini Limboyan nggak punya hasil. Mungkin dia memang nyontek dari Laumo. Pantas saja dia nggak biasa menampilkan muncul atau pikir. Takut ketahuan. Ngomong apa sih? Ngerti? Apa? Teknik yang dia pakai tadi itu semua biasa aku ajarin di rumah. Dia tuh nyontek. Lin Boyan, kamu nggak malu? Kapan kamu pernah hajarin uangmu? Dia masuk ruang kerjamu saja. Harus izin dulu. Gimana mau nyontek? Manager Lin, karena Anda tetap bilang itu kode Anda, saya mau tanya soal teknis. Pertanyaannya apa? Kode ini. Artinya apa? Ini cuma kode acak. Ini sama sekali nggak ada artinya. Kode ini aku tulis khusus di hari aku jadian sama Q ya. William itu Wang Mo, QYQ ya. WM, AIQY, Wang Mo, dan Q ya. AQ, ya. Gila, dia sampai masukin kodenya ke bagian inti. Ini romantis banget. Bukti asli. Komentar rahasia kayak gini. Cuma pembuat aslinya yang ngerti. Lin Boyawan, nyontek hasil Wang Mo. Nyontek aja nggak bisa. Ini yang kamu bilang orisinal. Tangkap orang yang memalsu teknologi, tipu dana, dan merusak reputasi perusahaan sekarang juga. Alin, kok bisa gini? Pasti mereka salah paham kan? Wang Mo, aku ayah mertuamu. Kalau kamu hancurin aku, hancurin keluarga ini juga. Q, ya gimana? Jangan begitu. Kamu gak bisa memperlakukan aku kayak gini. Kamu makan dan minum di rumahku, malah masih berani minta uang? Keluar! 3 tahun ini. Pakai karyaku untuk dapat dana proyek miliaran, bahkan sampai jadi general manager. Dan di rumah, kamu terus mengaturku, sering menghina, bahkan mau usir aku dari rumah. Lin Boyo, kamu kayak gini masih layak bicara soal keluarga? Keterlaluan. Ini kayak versi nyata film klip palsu. Kunci orang di rumah, hisap darah 3 tahun. Mana ada manusia melakukan hal kayak gini? Aku bilang, Wang Mo, logika sistem dan kecepatan tanganmu mustahil cuma hasil nyontek. Iya. Dia benar-benar jenius yang terpendam. Lin Boyo itu benar-benar vampir teknologi. Harus dihukum tegas. Lin Boyu, selama bertahan-tahan kamu menipu kami. Egois, bahkan selingkuh di depan mataku. Yang merusak keluarga itu kamu. Apa hakmu membela dirimu? SDM, Wang. Tidak, manajer Wang. Anda memang jenius nasional sejati. Lin Boyu itu memang perusak teknologi. Hampir saja dia hancurkan masa depan AI dahsyat. Manajer Wang,
atas nama pendiri TNT Group, saya mengundang Anda. Tolong pimpin proyek Panggu Air dan jadi kepala ahli. Kami angkat jadi manajer produk termuda di perusahaan kami. Diangkat jadi manajer produk termuda di perusahaan kami. Proyek Panggu Air itu milik saya. Saya yang jadi penanggung jawab. Syubing gue. Kamu gak bisa ambil hasil kerja saya begitu saja. Semua faktanya sudah jelas, masih aja ngeyel. Jiji, aku bareng orang kayak dia. Benar, ambil hasil menantu, bikin orang gak bisa hidup tenang. Orang ini layak. Hukuman berat. Lin Boyu, kamu mencuri hasil teknologi orang lain. Sudah dipecat. Jadi nggak layak tanya-tanya keputusan perusahaan di sini. Mungkin. Lin Mo Yuen, akhirnya kamu mengalami ini juga. Karma memang nyata. Perbuatanmu sendiri, pantas. Kamu, wanita garang. Kamu selalu meremehkan saya. Makanya saya sampai seperti ini. Demi membuktikan diri. Iya? Aduh. Ibu tulus sama kamu. Dukung sepenuhnya. Kamu sendiri yang gak pernah merasa cukup. Sombong banget. Jadi hasilnya kayak gini memang pantas buat kamu. Saya mewakili TNT Group secara resmi mengumumkan mulai sekarang tarik jabatan Lin Boyu. Gelar dan posisi teknis dicabut broker Lin Boyu dari industri. Serahkan dia dan Jiang Xia ke polisi karena pencurian teknologi. Bawa 2 orang ini. Jangan ganggu di sini. Manajer Wang, menurut saya, bakat Anda tidak seharusnya di-share. Proyek Panggu Air akan berkembang dan bersinar di tangan Anda. Manajer Wang, apa Anda sudah mempertimbangkan tawaran saya barusan? Kalau bisa, saya mau memberikan gaji tahunan 1 miliar ditambah 30% saham perusahaan. Menunjuk Anda sebagai General Manager Group mengelola semua bisnis dalam dan luar negeri. Apa? Atau? Iya? 1 miliar. Itu bisa beli 10 tempat aku kerja sekarang. Wang Mo, ayo cepat setuju. Ini gaji 1 miliar setahun plus 30% saham TNT Group loh. Ini urusanmu, kamu yang putuskan sendiri. Apapun keputusanmu, aku dan Mama pasti dukung kamu. Pak Jo, saya setuju. Jadi, GM Bearing. Promosikan sistem Panggu Air. Ini sedikit tanda pribadi dari saya. Mulai sekarang, kamu jadi penanggung jawab Panggu AI. Sekaligus GM perusahaan grup. Aduh, gila banget. Ini perlakuan jenius top ya. 1 miliar tunai plus 30% saham perusahaan. Pemimpin proyek Panggu AI bernilai puluhan miliar. Ditambah jadi GM TNT Group, Wang Mo banner-banner naik daun. Ia juga yang pertama dalam sejarah perusahaan. Lin Boyu suka pamer BMW. Bututnya dibanding Wang Mo, ya jauh banget. Wang Mo, Mama bikin kamu susah selama ini. Tak sangka, kamu kuat tanggung semuanya. Masa lalu biar berlalu. Jangan diingat lagi. Kyo ya. Ayo, pulang. Kyoya, kamu anak kandungku. Orang-orang di kantor itu, semuanya mau tangkap aku di penjara. Dengan susah payah, aku baru bisa kabur. Nah, jangan cuekin Papa dong. Anak, kamu gak bisa cuekin Papa begitu aja. Wang Mo, Papa tahu dulu Papa salah sama kamu. Tolong maafin Papa. Bantu Papa ngomong ke Pak Jo. Jangan biarkan Papa di penjara. Nanti, Papa pasti bakal baik sama kamu. Lin Boyu, apa yang kamu lakukan hari ini? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Aku gak bisa bantu. Cepat pergi. Kamu udah gak ada hubungan sama keluarga kami. Kalau gak pergi,
Aku akan lapor polisi. Wang Mo, jangan sampai kamu ditipu sama mereka. Tahu nggak? Mama kamu udah lama punya hubungan sama Wang Mo. Mereka cuma mau ambil semua harta keluarga Lin 3 tahun ini. Wang Mo, kenapa nggak keluar? Itu Chen Lan yang mau tidur sama dia. Mereka pura-pura baik sebenarnya mau masukin aku ke penjara. Setelah itu, mereka bisa lakukan apa aja. Lin Bo Yuan, kamu nggak tahu malu. Ngomongnya ngawur. Ngawur! Aku ngawur! Wang Mo numpang keluarga. Kenapa dia betah 3 tahun di sini? Bukankah semua ini demi uang? Julia, kamu satu-satunya keluarga ayah. Kamu harus dukung ayah, dong. Lin Boyan, kamu benar-benar tidak ada harapan. Menuduhku saja sudah parah. Bahkan membohongi anakmu sendiri. Wang Mo, Chu. Dia masuk. Lapor polisi. Biarin dia nunggu. Lihat malu kejam ini bikin jijik. Ayo kita pergi. Kapten Show! Kapten Show! Wang Mo, kamu laki-laki brengsek. Kamu main-main sama anakku. Bahkan mertuamu juga tidak kamu ampuni. Chen Lan, kamu. Aku tahu kamu sudah lama kesepian. Kamu cuma mau cari cowok ganteng. Kamu bikin aku kayak gini, aku nggak akan ampuni kamu. Kamu buta. Lihat jalan. Bahkan jatuh ke dataran. Malah digigit anjing. Wang Mo, Chen Lan. Kalian berdua. Gara-gara kalian, aku ditangkap. Dan Lin Chuya si anak panda. Khianat. Kamu kira usir aku? Masalah selesai. Yang gak pakai sepatu, gak takut sama yang pakai. Nama aku hancur. Aku hancurin hidup kalian. Walau aku mati, aku tetap harus menggigit kalian sampai dapat bagian. Terima kasih. Aku sudah keluar dari tahanan. Tunggu aku di tempat biasa. Lin, lihat dulu dirimu sekarang. Seluruh internet bilang kamu penipu. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Masih cari aku buat apa? Kamu hamil anakku. Mau kemana? Gila, punya uang buat anak. Nafkah anak nggak mampu. Aku punya uang. Di dunia ini, nama baik bisa membunuh. Juga bisa jadi uang. Sekarang memang aku nggak punya uang. Tapi Wang Mo itu GM TNG Group. Gaji miliaran setahun. Chen Lan juga punya banyak tabungan dan properti. Kalau kita mainnya benar, ayo, uang itu bakal jadi milik kita. Kondisimu sekarang aja kayak gini. Mereka masih mau kasih uang ke kamu. Di internet sekarang, siapa lemah dia yang benar? Wang Mo itu GM yang tinggi, kamu mahasiswi lemah. Tertindas kekuasaan. Aku mau kamu berani maju. Laporin, Wang Mo pakai nama asli. Udah main, terus ditinggalin. Bahkan bilang, anak yang kamu kandung. Dipaksa dia, sampai kamu hamil. Tunggu sampai opini publik berkembang. Grup Tianqi, demi harga saham, Wang Mo pasti berlutut minta ke kita. Nanti, aku akan minta 1 miliar dari dia. Uang itu, aku nggak ambil sepeser pun. Semuanya buat kamu. Kita pakai. Uangnya beli villa besar di luar negeri. Besarin anak, hidup kayak dewa. Kamu mau nggak? Saya Jiang Xiaxia melapor manajer umum Tianqi Group, Wang Mo. Dia main lalu tinggalkan. Dia paksa saya hamil dengan kekuasaan. Lau Mo, kamu putus penghasilan saya. Dengan salahkan saya, hancurkan reputasi kamu. Selanjutnya, mari kita sambut mantan Kepala Departemen Teknologi Hanhai International Group, Liu Cheng. Dalam 3 bulan ke depan, kami akan iterasi kedua. Pangu AI, kapasitas komputasi naik 30%. Ketua, ada masalah besar. Kenapa? Panik. Nggak lihat kita rapat. Coba lihat. Ini trending sekarang. Dia paksa saya hamil dengan kekuasaan. Dia mau apa? Ini jelas omong kosong. Saya adalah ayah mertua Wang Mo. Dia menipu saya. Mengambil hasil teknologi saya. Sistem Pangu AI didaftarkan atas namanya. Baru saja dia naik jabatan. Orang tua 60 tahun diusir dari rumah. Tidur di jalan.
Yang lebih kejam lagi, dia bahkan terhadap siswi yang saya bantu. Berdiri. Jangan takut, saya akan membongkar wajah asli orang kejam ini di depan banyak netizen seluruh internet. Wang Mo memanfaatkan statusnya sebagai menantu manajer Lin. Ganggu saya. Dia bilang kalau saya nggak nurut, saya nggak bisa lulus. Lalu setelah dia jadi GM di Tianqi Group, dia mengancam saya. Kalau saya berani bongkar masalah ini, dia bakal bikin seluruh keluarga saya hilang. Saya benar-benar gak punya jalan lagi. Tolong selamatkan saya, selamatkan anak saya. Anak perempuan di bawah ini ditindas. Boyket Tianxi Wang Mo harus dihukum mati. Keadilan mana? Di mana kebenaran? Masa orang kaya benar-benar boleh semaunya sendiri? Ketua, saham turun 10%. Masih jatuh. Omong kosong. Ini fitnah. Aku terlalu lembek. Tidak laporkan Lin Bayuan ke polisi. Itu terlalu baik untuk dia. Ketua, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menjaga harga saham. Ketua, serahkan urusan ini ke saya. Dalam sehari, saya selesaikan semuanya. Satu hari? Baik. Saya percaya padamu. Lakukan saja. Perusahaan akan mendukung penuh. Lingbo, Jiangxia Xian, mau sandiwara. Aku akan ikut main. Tapi lebih besar. Berdiri. Ini apa? Siapa yang kuat? Wang Mo, kamu akhirnya pulang. Tadi ada yang menelepon, menghina, kasar, dan melemparkan karangan bunga. Ibu hampir pingsan karena marah. Kalian semua sudah tahu? Lin Boyu, bajingan tua itu malah balik menuduh kita. Dan Jiang Xijia itu gak tahu malu. Segitunya bantu si tua itu nyebarin fitnah. Kayaknya dia gak bakal puas sebelum nyeret seluruh keluarga kita. Jangan marah. Gak worth sakit hati gara-gara orang kayak gitu. Sekarang bukan cuma di internet aja yang hujat. Rumah kita banyak selebgram live. Aku sama mama jadi gak berani keluar rumah. Momo, gimana kalau kita juga bikin pernyataan buat klarifikasi? Cio ya sama orang kayak gitu. Percuma dijelasin. Seharusnya nggak seharusnya bawa kalian ke masalah ini. Kali ini jangan pakai lagi. Ma, lihat deh, alasan aku nggak jelasin. Soalnya aku punya sesuatu yang bisa bikin mereka diam. Tapi, kalau ini disebar, aku takut seluruh keluarga Lin dan kalian mungkin nggak akan bisa jaga nama baik lagi. Apa itu? Ini waktu aku selidiki terakhir, ayah dulu. Video ayah selingkuh. Itu kejadian kapan? Beberapa hari lalu. Tapi dari data yang aku temukan, 3 tahun lalu, ayah udah sama Nona Cian. Ini semua aku dapat dari akun rahasia ayah yang berhasil aku bobol. Padahal tiap hari mama masakin sup buat ayah. Kok mereka bisa sebegitu menjijikannya? Selama aku tekan tombol ini, ayah bakal hancur nama baiknya. Tapi, ayah, Kyuya, dia juga mantan suami Anda. Keputusan ini, kamu yang tentu. Lin Boyu, dasar brengsek. Dia hancurkan masa depanmu. Menghancurkan nama Kiu ya. Dia bukan manusia. Aku gak takut malu. Aku akan buat dia hancur total. Biar dia gak bisa bangkit lagi. Seperti anjing mati. Lin, Achabal, Dekan. Aku Lin Boyu, sumpah. Kalau bohong, kena petir 5 kali. Aku cuma mau keadilan. Mau tahu kebenaran milikku sendiri. Kamu goda aku di bawah meja duluan. Jadi sendiri cari masalah. Lin Boyu, kan Jiangxia, selingkuh? Kok tiba-tiba banget? Ada apa ini? Siapa yang suruh kamu kasih? Ini, HP-nya gak bisa pakai.
Sistemnya dikendalikan. Mendadak kini. Kamu yakin? Iya enggak. Ninggalin kamu. Baru kemarin dicek. Ternyata kamu udah hamil lebih dari sebulan. Senang aja. Sayang. Orang tua tuh udah kelapik-kelapik sama aku. Asal aku bilang, anak ini anak dia. Dia pasti temuin aku. Orang tua itu pasti belum tahu kalau anak itu sebenarnya anakku. Orang tua itu mandul. Tidak bisa punya anak. Gila, berita panas. Chelsea punya selingkuhan juga. Lin Boyu kira ketemu cinta sejati. Ternyata orang itu cuma mau uangnya. Lantas, inilah karma jago dipermalukan. Bukan gitu. Dengar dulu penjelasanku. Bukan gitu. Aku akan bunuh kamu. Dijauhi semua demi kamu. Tapi kamu malah bikin aku jadi suami yang diselingkuhi. Aku mau bunuh cewek ini. Kamu itu nggak berani. Cuma pecundang. Pantas aja kamu nggak punya keturunan. Cepat mati. Dasar perempuan jalan. Tunggu saja. Aku akan bunuh kamu. Pak Huang, setelah menerima laporan dari Tianqi Group, kami langsung ke alamat yang Anda berikan. Jiang Xixia kabur. Kami cari seluruh kota. Hukum dia. Terima kasih. Jiang Xixia sekarang buron. Sepertinya dia nggak berani balik lagi. Ini kamu. Tunggu saja. Aku akan mati kamu. Halo, Ketua. Kerja bagus. Manajer uang, opini di internet, panel-panel berpaling. Harga saham perusahaan berhenti turun, bahkan naik beberapa poin. Selain itu, apa? Lim Bayu sudah ditangkap. Hukum perusahaan turun tangan. Hukuman kali ini, dia tak akan bisa keluar penjara seumur hidup. Tiba-tiba sendiri. Nggak bisa salahkan orang lain. Tapi, Jiang Xia sudah kabur. Hati-hati, dia bisa balas dendam. Baik, terima kasih, Ketua. Pulanglah, sopirku sudah menunggu di pinggir jalan. Saya bisa jalan sendiri. Oke, hati-hati. Pulang awal. Aku dan Mama tunggu makan barat. Hulk. Aneh, tadi jelas ada yang manggil aku. Halusinasi. Sudah. Kamu? Kalau bukan karena kamu. Udah buat sia-sia dan harap keluarga Lin kabur dari sini. Berani halangi jalan rezeki gua, kamu harus mati. Bro, Jiang, kamu bisa buat kue. Apa saja. Tapi ini nggak ada hubungannya sama Xiu ya. Dia nggak bersalah. Maaf, aku nggak bisa setuju. Dia itu target yang sia-sia sendiri suruh untuk dihabisi. Sebenarnya, gue mau habisi kamu dulu. Baru cari kesempatan buat habisi dia. Hayam Piha, ini kebetulan banget ya. Kalian berdua masuk ke tangan gue sekaligus. Gini aja, gue bakal kirim kalian berdua ke alam baka bareng. Biar di jalan, ada teman. Lakukan. Bersihin baik-baik. Jangan sampai polisi tahu. Wamo, ini karma buat kamu. Semua gara-gara kamu. Nama baikku hancur. Terpaksa aku sembunyi ke tikus. Sekarang kamu sama istrimu sudah mati. Ini balasan buat kalian. Dulu
Dulu aku tipu Chinlan si nenek itu buat tanda tangan asuransi ini. Siapa sangka sekarang malah jadi penolong hidupku. Lin Boyu masuk penjara, Wang Mo sama Lin Qiuya juga mati. Sekarang keluarga Lin cuma sisa Chinlan, si nenek. Sayang, kamu jangan ketemu aku dulu 2 hari ini. Sembunyi aja. Kalau Chinlan si nenek itu mati juga, aku bisa dapat uang asuransi. Terus rebut semua rumah dan warisan keluarga Lin. Uang itu cukup buat hidup enak sampai tua. Jadi orang kaya. Chinlan, giliran kamu sekarang. Kok kamu datang ke sini? Kami gak welcome sama kamu. Pergi sana. Bibi Chin, aku tahu kamu benci aku. Aku juga gak nyangka Lin Boyuan segitu kejamnya. Dia sampai sewa pembunuh. Aku juga dibohongi dia. Hari ini datang buat menebus dosa. Tolong izinkan aku masuk. Mau nyalain dupa buat Kak Qiuya dan Wang Mo. Mereka pergi. Kamu datang sekarang juga percuma kan? Bibi Chin, aku punya pembukuan aset yang dipindahkan Lin Boyuan. Aku serahkan ke ibu. Anggap aja aku menebus dosa. Izinkan aku masuk buat hormat sebentar. Masuk saja. Bibi Chin, saya ambilkan air buat Anda ya. Bibi Chin, minum air dulu. Jangan banyak menangis. Kita punya bukti jadi Lin Boyu pasti dihukum lebih berat. Anda bisa hidup tenang juga. Buku rekeningnya, kasih ke saya. Air ini kenapa? Dasar tua bangka. Jangan pikir aku datang menebus dosa. Sekarang aku bakal kirim kamu ke sana. Temanin anak sama menantu kamu. Nanti ke depannya, villa keluarga Lin, harta Wang Mo, dan asuransi besar kamu, semuanya jadi milikku. Kamu mau ngapain? Mau apa? Tentu antar kamu pergi. Kamu berani bohong sama aku. Lantas kenapa? Toh, judul berita besok pasti. Ibu yang sedih tak sanggup menanggung kehilangan anaknya memutuskan bunuh diri dengan gas dan mengikuti anaknya. Berita yang menyentuh hati banget. Seluruh internet pasti ikut nangis buat kamu. Kamu wanita jahat. Kamu yang suruh orang bunuh Wang Mo dan Qiuya. Memang aku yang lakukan. Terus kenapa? Bangka. Mereka yang bikin aku gak bisa cari uang lagi. Mereka sudah mati. Aku bakal dapat banyak uang. Selain itu, di tangan aku ada surat wasiat yang ditulis langsung oleh Lin Boyu. Tapi semuanya sudah aku atur. 3 hari lagi, dia mati kecelakaan. Asal kamu juga mati karena keracunan gas. Seluruh warisan keluarga Lin jadi milik. Kok nggak ada bau? Soalnya aku udah tutup katup gas alamnya. Kalian, bukankah kalian sudah mati? Aku jelas menerima foto dan pesan. Bukankah kalian dibunuh? Kamu maksudkan foto ini? Lakukan sekarang, bersihkan baik-baik. Jangan sampai polisi tahu. Jangan!
Bergerak, diam! Moji, dia buronan pembunuhan. Segera lapor polisi, mereka menangkapnya, tahu dia celakai kamu, langsung ditangkap. Untuk menghindari bocor, kami tidak beritahu kamu dulu. Kacau, kamu bagus. Kamu simpan kontak mereka? Sudah, segera aku kirim ke kamu. AI mengubah kenyataan. Kamu lulusan jurusan kecerdasan buatan. Masa hal ini saja nggak terpikir? Gimana rasa gue cilicik? Aktingnya oke kan? Lebih meyakinkan daripada kamu si pelakor. Ma, aktingnya kelas atas. Nenek tua, berani-beraninya kamu menipu aku. Tapi, terus kenapa? Aku kan gak bunuh orang. Polisi juga gak bisa apa-apa sama aku. Siapa bilang? Kamu barusan ngaku nyuruh orang bunuh, mau rebut harta keluarga Lin. Semua sudah direkam. Itu bukti loh. Bagus. Kalian berani kerja sama buat menipu aku. Jangan dekati. Kalau enggak, aku tarik dia ikut mati. Bunuh dia untukku. Sia-sia, tenang dulu. Kamu sudah dengar suara sirene di luar. Polisi akan segera datang. Kita sahabat. Aku sarankan, lebih baik kamu menyerahkan diri. Kalau kamu mau berubah, masa depan ada peluang. Masa depan. Kenju ya, jangan pura-pura baik di sini. Kamu anak beruntung. Lahir sudah punya segalanya. Tinggal di villa jutaan, tiap hari pakai baju mahal. Lalu, aku. Uang sekolah aja harus pinjam orang, tiap hari harus lihat sikap orang. Padahal aku lebih kerja keras, lebih pandai menyenangkan orang. Kenapa aku nggak punya apa-apa? Kamu punya keluarga yang sayang kamu. Suami kamu sangat mencintaimu. Bahkan nasib juga berpihak ke kamu. Aku nggak terima. Sia, diam. Kalau aku nggak bisa dapatkan, kamu juga nggak akan hidup. Mati, Lin Qiuya. Momo sudah meninggal. Akhirnya mati juga. Li Qiuya, aku tak punya keluarga yang mencintaku. Kamu juga kehilangan suami yang mencintaimu. Jadi, kita impas. Tangkap dia. Lapor, aku menang. Aku yang membunuhnya. Uangnya milikku. Asuransi juga. Semuanya milikku. Momo, tahan terus. Syukurlah. Tidak apa-apa. Momo, cepat panggil ambulans. Sekarang juga. Cepat. Jangan lambat-lambat. Momo. Segera hubungi. Kasus pembunuhan dan penipuan besar di kota ini diputus hari ini. Tersangka Jiang Xia bersalah percobaan pembunuhan, menghasut orang bunuh, dijatuhi hukuman seumur hidup dan pencabutan hak politik seumur hidup karena penipuan. Hidup Jiang Xia benar-benar hancur kali ini. Jiang Xia itu sudah melakukan banyak hal keji. Cuma dihukum seumur hidup. Menurut saya, dia nggak dijatuhi hukuman mati. Itu sudah terlalu murah buat dia. Orang tua jahat kayak dia masih berani nulis surat. Istriku, Qiuya, aku tahu aku salah. Tiap hari di penjara aku menyesal. Rasanya lebih baik mati. Kita pernah suami istri, ayah anak. Nggak bisa kasih surat pengampunan. Aku sudah tua. Nggak mau mati di penjara. Kalau kalian selamatkan aku kerja keras buat kalian. Kerja keras. Dia pantas. Udah, jangan lihat lagi. Begitulah. Aku nggak apa-apa. Sejak hari dia mengutuk kita untuk mati,
Aku sudah nggak punya ayah lagi. Iya. Mereka juga sudah menerima hukuman yang setimpal. Sisanya tinggal kita jalani hidup dengan baik. Ya,